Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lalu, kenapa kamu bilang ingin tinggal di Supreme Ocean Palace satu hari lagi? Yunce menanyakan pertanyaan yang sama sekali berbeda tapi suaranya menjadi sangat tidak wajar. Mata Jasmine perlahan berbalik saat dia menghadap ke arah selatan, alisnya yang berbentuk bulan sabit sedikit mengencang. Aku ingin mengunjungi sarang setan pembantaian bulan lagi. Di sebelah selatan Supreme Ocean Palace, pulau yang pernah berdiri telah hancur total. Namun, segel biru tua itu masih lengkap dan melayang di atas laut, sepenuhnya mengisolasi sarang setan pembantaian bulan. Retakan dimensional tiba-tiba muncul di langit di atas penghalang dan seorang gadis muda berpakaian merah perlahan berjalan keluar. Selain lautan luas yang tak terbatas dan penghalang yang telah berdiri selama 10.000 tahun, tidak ada hal lain di area tersebut. Saat Jasmine turun tepat di atas penghalang, dia dengan santai melambaikan tangannya. Penghalang penyegel yang dibanggakan sebagai yang terkuat di benua langit yang mendalam ini telah retak seolah itu adalah selembar kertas paling rapuh di bawah gelombang santai Jasmine dan tidak beregenerasi untuk waktu yang lama. Jasmine melangkah masuk tanpa emosi dan hanya ketika dia sudah benar-benar masuk, celah di penghalang itu langsung tersegel. Pada saat yang sama, di dalam Yang Mulia Cloud Palace dari Supreme Ocean Palace. Tok tok tok. Di luar, suara ketukan hati-hati dan suara Xia Yuanbai yang lebih hati-hati berbunyi, "Kakak ipar, tuanku ingin bertemu tuanmu, apakah nyaman?" Yunce, yang saat ini membantu Xiao Yun memulihkan kekuatan jiwanya berdiri, berjalan mendekat dan langsung membuka pintu. Dia melihat Xia Yuanbai dan guru spiritual absolut biru berdiri di sana dengan sangat hati-hati dan menjawab dengan serius, "Guru spiritual absolut biru, Yuanbai. Tuanku ada urusan dan baru saja keluar. Silakan masuk dulu." Mendengar bahwa Jasmine tidak ada, wajah guru spiritual biru kuno menjadi terlihat lega. Jelas sekali dia tidak ingin melihat Jasmine. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menjawab dengan hormat, "Jika itu masalahnya, orang kuno ini tidak akan mengganggu lagi. Ketika tuanmu yang terhormat kembali, aku harus merepotkanmu untuk membantu menyampaikan rasa terima kasih Kaisar Suci dari Tanah Suci karena telah melepaskannya. Selain itu, Kaisar Suci sangat menyesal dan malu atas apa yang terjadi hari ini. Meskipun dia ingin datang secara pribadi dan meminta maaf, dia merasa tidak bertatap muka dengan Anda. Itulah sebabnya dia mengirim yang kuno ini ke sini. Dalam beberapa hari mendatang, Kaisar Suci pasti akan membawa banyak hadiah untuk datang dan meminta pengampunan. Jika Anda memiliki permintaan apapun di masa depan, Kaisar Suci dan seluruh suaka Raja Absolut pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Guru spiritual yang sangat terhormat dari tempat suci bertindak dengan sangat hormat di hadapannya, bahkan jika Kaisar Suci Huangji Wuyu datang secara pribadi, pasti akan tetap sama. Ini adalah tingkat ketakutan yang diperintahkan Jasmine. Yunce segera membalas niat baiknya, Senior Ancient Blue tidak perlu melakukan ini. Saat ini, di antara 4 tempat suci besar, hanya Senior Biru kuno yang membela Junior, dan ini adalah sesuatu yang akan selalu diingat oleh Junior. Adapun Kaisar Suci, meskipun awalnya dia memperlakukanku tanpa perasaan, karena kebaikan dan penghargaannya terhadap Yuanbai, aku dapat dengan cepat melupakan betapa kejamnya dia memperlakukanku hari ini. Namun, hanya kali ini saja. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas kemurahan hati teman kecil Yun. Saya percaya Kaisar Suci juga akan mengingat dengan kuat keanggunan teman kecil Yun. Guru spiritual biru kuno diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak menyangka beberapa kata yang dia ucapkan untuk Yunce akan membuahkan hasil seperti itu. Karena hubungannya dengan Xia Yuanbai, dia melakukan kontak dengan Yunce beberapa kali dan mereka dianggap berhubungan baik. Setelah kejadian hari ini,
bahkan sikap Huang Ji Wuyu terhadapnya berubah drastis. Setelah menenangkan diri, Huang Ji Wuyu duduk dan berpikir dengan hati-hati. Fakta bahwa dia tidak berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti tiga guru suci lainnya pasti karena Yun Ce mengirimkan transmisi suara kepada gadis itu untuk memintanya melepaskannya. Ini adalah satu-satunya penjelasan dan alasannya adalah tentu saja karena Yuanba. Hampir semua orang tahu bahwa Yun Ce adalah orang yang menyimpan dendam. Namun, siapapun yang memahami Yun Ce juga akan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat setia. Meskipun Huang Ji Wuyu telah memperlakukannya tanpa perasaan terlebih dahulu, ketika dia memikirkan identitas dan posisi Xia Yuanba, dia tetap memilih untuk melepaskan Huang Ji Wuyu, setidaknya dalam hal tindakan. Teman kecil Yun, bisakah aku mengetahui nama tuanmu yang terhormat? Ketika guru spiritual biru kuno menanyakan pertanyaan ini, dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut Jasmine akan muncul kapan saja dan tidak senang dengan pertanyaannya. Kemunculan Jasmine menyebabkan 4 tempat suci hampir buang air besar karena ketakutan, tetapi sejak awal hingga akhir, tak seorang pun tahu siapa namanya, hanya saja dia menyebut dirinya sebagai putri ini. Yun Ce ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan nada meminta maaf, saya tidak tahu apakah dia bersedia memberitahukan namanya kepada orang lain. Ketika dia kembali, saya akan meminta izinnya. Guru spiritual biru kuno dengan tergesa-gesa menjawab, orang kuno inilah yang terlalu mendadak. Benar, teman kecil Yun, ku dengar kamu terluka. Kaisar Suci secara khusus meminta orang kuno ini untuk mengirimkan embun hati suci bunga segudang ke Tanah Suci. Embun ini adalah obat pengobatan yang paling berharga di Tanah Suci kami. Dibutuhkan 300 tahun untuk memproduksinya dan saat ini, di dalam Tanah Suci kami, hanya tersisa 3 botol. Sekarang tubuhku telah dibentuk kembali dan aku bukan lagi tubuh roh. Energi iblis di sarang setan pembantaian bulan tidak akan mempengaruhiku dengan cara apapun. Jadi saya harus pergi dan melihat dan mencari tahu apa sebenarnya yang telah melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi tersebut. Dia tidak menyangka beberapa kata yang dia ucapkan untuk Yun Ce akan membuahkan hasil seperti itu. Karena hubungannya dengan Xia Yuanba, dia melakukan kontak dengan Yun Ce beberapa kali dan mereka dianggap berhubungan baik. Setelah kejadian hari ini, bahkan sikap Huang Ji Wuyu terhadapnya berubah drastis. Setelah menenangkan diri, Huang Ji Wuyu duduk dan berpikir dengan hati-hati. Fakta bahwa dia tidak berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti tiga guru suci lainnya pasti karena Yun Ce mengirimkan transmisi suara kepada gadis itu untuk memintanya melepaskannya. Ini adalah satu-satunya penjelasan dan alasannya adalah tentu saja karena Yuanba. Hampir semua orang tahu bahwa Yun Ce adalah orang yang menyimpan dendam. Namun, siapapun yang memahami Yun Ce juga akan tahu bahwa dia adalah orang yang sangat setia. Meskipun Huang Ji Wuyu telah memperlakukannya tanpa perasaan terlebih dahulu, ketika dia memikirkan identitas dan posisi Xia Yuanba, dia tetap memilih untuk melepaskan Huang Ji Wuyu, setidaknya dalam hal tindakan. Teman kecil Yun, bisakah aku mengetahui nama tuanmu yang terhormat? Ketika guru spiritual biru kuno menanyakan pertanyaan ini, dia sangat berhati-hati, seolah-olah dia takut Jasmine akan muncul kapan saja dan tidak senang dengan pertanyaannya. Kemunculan Jasmine menyebabkan 4 tempat suci hampir buang air besar karena ketakutan, tetapi sejak awal hingga akhir, tak seorang pun tahu siapa namanya, hanya saja dia menyebut dirinya sebagai putri ini. Yun Ce ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan nada meminta maaf, saya tidak tahu apakah dia bersedia memberitahukan namanya kepada orang lain. Ketika dia kembali, saya akan meminta izinnya. Guru spiritual biru kuno dengan tergesa-gesa menjawab, orang kuno inilah yang terlalu mendadak. Benar, teman kecil Yun, ku dengar kamu terluka. Kaisar Suci secara khusus meminta orang kuno ini untuk mengirimkan embun hati suci bunga segudang ke Tanah Suci.
Embun ini adalah obat pengobatan yang paling berharga di tanah suci kami. Dibutuhkan 300 tahun untuk memproduksinya dan saat ini, di dalam tanah suci kami, hanya tersisa 3 botol. Sekarang tubuhku telah dibentuk kembali dan aku bukan lagi tubuh roh, energi iblis di sarang setan pembantaian bulan tidak akan mempengaruhiku dengan cara apapun. Jadi saya harus pergi dan melihat dan mencari tahu apa sebenarnya yang telah melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi tersebut. Saat dia berbicara, guru spiritual biru kuno mengeluarkan botol kecil berwarna hijau giok dan aroma aromatik yang luar biasa tercium samar-samar di udara. Dengan sekali hirupan, Yunce sudah tahu bahwa benda ini tidak normal. Jika efeknya memuaskan, dia hanya perlu memeriksa khasiat obatnya sebelum dia dapat membuatnya sendiri menggunakan mutiara racun langit, sama seperti pelet tuan. Yunce tentu saja tidak tahan upacara dan menerimanya dengan ucapan terima kasih biasa. Kalau begitu, maka orang kuno ini tidak akan mengomel lagi. Oh benar, Kaisar Suci telah mengatakan bahwa selama acara gembira teman kecil Yun dan Putri Phoenix Suci 19 hari kemudian, dia secara pribadi akan hadir dan meminta maaf kepada Anda secara langsung lagi. Ketika guru spiritual biru kuno dan Xia Yuanba pergi dan Yunce pergi menemui mereka, saat dia hendak menutup pintu sepenuhnya, dia melihat Ziji bergegas mendekat. Ziji, yang melihat guru spiritual biru kuno berhenti dan berbincang dengannya beberapa saat sebelum mendekati Yunce dengan langkah kaki yang tergesa-gesa. Bahkan jika Yunce menggunakan jari kakinya untuk berpikir, dia akan bisa mengetahui alasan kedatangan Ziji. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka pintu kamarnya dan berinisiatif untuk berbicara, "Senior Zi, bagaimana cedera penguasa lautan?" Ekspresi Ziji langsung berubah canggung sebelum dia tertawa getir, "Saya masih harus berterima kasih sebesar-besarnya kepada guru terhormat Anda karena telah menunjukkan kebaikan. Orang tua ini awalnya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada gurumu, tetapi baru saja ketika aku bertemu dengan guru spiritual biru kuno, aku mengetahui bahwa gurumu yang terhormat tidak ada. Penguasa lautan yang dihormati, semua giginya hancur karena satu tamparan dari Jasmine, yang lebih buruk lagi adalah dia kehilangan seluruh kekuatan dan reputasinya. Sekarang, Ziji masih harus datang dengan menyedihkan untuk mengucapkan terima kasih dan memperkuat hubungan. Meskipun dapat dikatakan bahwa Ku Fengyi pantas mendapatkannya, tetap harus dicatat bahwa ini adalah kekuatan dari kekuatan absolut. Bahkan jika itu adalah 4 tempat suci dan bahkan jika mereka mengertakkan gigi karena kebencian, mereka tidak punya pilihan selain bertindak dengan patuh. Tidak perlu berterima kasih. Dia tidak akan mempermasalahkannya sama sekali. Dia bahkan mungkin mengeluh bahwa itu menjengkelkan. Jawab Yunce, "Ya, pada level mastermu, masalah hari ini mungkin sudah tidak ada lagi dalam pikirannya." Ziji buru-buru menambahkan, sebenarnya, orang tua ini datang ke sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu atas nama penguasa lautan. Sovereign of the Seas awalnya ingin datang secara pribadi tetapi lukanya ada di wajahnya, membuatnya agak tidak pantas untuk bertemu orang-orang. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia tidak punya wajah untuk bertemu denganmu jadi dia mengirim orang tua ini untuk melakukannya atas namanya. Mengenai masalah hari ini, Istana Samudera tertinggi milikku yang telah memperlakukanmu dengan memalukan. Selama kita bisa mengurangi kebencian di hati Asgard Master Yun, permintaan apapun dari Asgard Master Yun akan ditangani dengan upaya penuh oleh Ocean Palace kita. Kata-kata Ziji benar-benar tulus, tapi dalam hati Yunce, dia tidak merasa puas sedikit pun dan kemarahannya tidak mereda. Dia hanya merasa sangat sedih. Jika bukan karena Jasmine hari ini, apakah ada di antara mereka yang akan merasa bersalah? Apakah mereka akan begitu takut? Tepat sebelum Jasmine muncul, setiap kata yang diucapkan Huang Jiwuyu dan Ku Fengyi tetap terpatri jelas di hati Yunce.
Terutama wajah mengerikan mereka yang terungkap setelah dia berseru bahwa cermin samsara ada padanya. Saat itu, di manakah rasa bersalah mereka? Dalam hati Yunce, dia tahu dengan jelas bahwa tujuan utama Kaisar Suci dan penguasa laut mengirimkan biru kuno dan Ziji adalah untuk menguji sikapnya terhadap mereka. Lagi pula, kata-kata yang diucapkan Jasmine berarti bahwa nasib keempat guru suci ada di tangan Yunce. Lebih jauh lagi, itu adalah nasib masa depan mereka. Bagi Huang Jiwuyu, karena hubungannya dengan Xia Yuanba, dia bisa mengatakan bahwa dia akan melupakannya. Namun, bagi Ku Fengyi, dia tidak begitu murah hati untuk langsung memaafkan seseorang yang ingin membunuhnya. Baiklah, junior ini akan mengingat kata-kata senior Ziji. Saat ini, juniornya masih mengalami cedera dan perlu berkonsentrasi pada pemulihan. Saya tidak akan mempertahankan senior Ziji lagi. Jika tidak ada yang lain, senior boleh pergi. Alis Ziji bergerak sedikit saat dia menghela nafas secara rahasia dan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna ungu mengkilat. Jika itu masalahnya, yang lama tidak akan mengganggumu lagi. Ini adalah pelet Dewa Laut yang hanya dimiliki oleh Istana Samudra saya. Itu adalah pelet dalam yang terbuat dari hiu naga batu, binatang laut terbesar di lautan luas, serta isi perut 10 binatang laut berbeda dan 900 jenis tumbuhan berbeda yang ditemukan di laut dalam. Karena hiu naga batu adalah makhluk langka yang jumlahnya sedikit dan sulit ditangkap. Setiap pelet Dewa Laut adalah benda langka yang diinginkan semua orang dan merupakan harta karun tertinggi di Istana Samudera tertinggi kita. Dapat menyembuhkan ribuan racun dan dapat membantu pemulihan vitalitas dengan cepat. Ini juga sangat bermanfaat dalam membantu budidaya mendalam. Ini adalah hadiah kecil dari penguasa lautan. Asgard Master Yun, tolong jangan menolaknya. Baiklah, junior ini mengucapkan terima kasih. Yunce langsung mengulurkan tangannya dan mengambil pelet itu. Hadiah dari Supreme Ocean Palace adalah sesuatu yang bisa diambil oleh Yunce dengan tenang. Jika itu masalahnya, orang tua ini harus pergi. Selama upacara pertunangan antara Asgard Master Yun dan Putri Salju, orang tua ini akan datang bersama penguasa lautan untuk memberi selamat kepada Anda. Selamat tinggal, Ziji pergi. Mengeluarkan segudang bunga embun hati suci yang diberikan oleh biru kuno dan pelet Dewa Laut yang diserahkan Ziji kepada Yunce, dia menghela nafas panjang, kapan aku bisa sekuat Jasmine? Mungkin tidak dalam hidup ini. Baiklah, mungkin juga tidak di kehidupan selanjutnya. Sarang setan pembantaian bulan. Saat Yunce datang ke sini sebelumnya, tempat itu diterangi oleh cahaya ungu yang dipancarkan bunga udumbara akhirat. Namun, sarang setan pembantaian bulan saat ini adalah lautan kegelapan tanpa batas dan keheningan yang mengerikan. Bahkan dengan penglihatan Jasmine, dia tidak akan bisa melihat apapun dalam kegelapan mutlak. Namun, dengan perasaan spiritualnya yang kuat, setiap butiran pasir menjadi sangat jernih. Jasmine terus berjalan ke depan hingga mencapai ujung sarang setan pembantaian bulan dan berdiri di depan dinding batu yang telah runtuh. Di balik dinding batu, lapisan demi lapisan energi gelap tingkat sangat tinggi perlahan meluap, disertai aura berbahaya yang bahkan menyebabkan jantung Jasmine menegang. Jasmine mengulurkan lengannya dan bola cahaya merah darah muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap, setiap sudut sarang setan pembantaian bulan telah diterangi warna merah darah tanpa kecuali. Melangkah ke lampu merah, Jasmine melewati dinding yang hancur dan langkahnya akhirnya memasuki dunia gelap di balik dinding batu. Pada langkah pertamanya, Jasmine tampak seperti tersambar petir dan berdiri terpaku di sana. Sebab, setelah dia memasuki dunia di luar tembok batu, mengandalkan lampu merah di tangannya. Hanya dalam satu pandangan, dia telah melihat objek yang memancarkan energi gelap dan aura berbahaya. Dia menatap objek itu, matanya yang sedikit merah menyusut dan melebar pada interval yang berbeda. Namun tubuhnya seolah-olah membeku karena dia tetap diam,
atau seperti dia tidak berani bergerak. Mengejutkan, menakutkan, nyata, sulit dipercaya, dan gemetarnya jiwa yang tak terkendali. Ekspresi dan tatapannya saat ini adalah sesuatu yang bahkan Yun Ce belum pernah lihat sebelumnya. Jasmine tetap dalam keadaan ini untuk waktu yang sangat lama tanpa gerakan atau suara, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya karena syok. Hanya setelah lebih dari 5 menit berlalu, suara keterkejutan dan keseriusan keluar dari bibir Jasmine saat dia mengucapkan nama yang benar-benar menakutkan yang bahkan akan menyebabkan para dewa sejati dan dewa iblis kuno gemetar. Bayi jahat, roda, segudang kesengsaraan. Cahaya merah di telapak tangan Jasmine menghilang karena keterkejutannya, namun meskipun kegelapan mutlak di dalam sarang setan pembantaian bulan, siluet roda roulet hitam pekat masih terlihat jelas di mata Jasmine. Tubuhnya hitam pekat tapi mungkin, keberadaannya sudah melampaui kegelapan. Bahkan dalam kegelapan mutlak, dia masih melihatnya dengan sangat jelas. Itu seperti mata iblis yang terbuka di dalam jurang tak berujung. Jasmine tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat pengalaman paling mengerikan dalam ingatan warisannya di hadapannya. Seiring dengan ingatan yang dimilikinya, hampir semua ketakutannya terkonsentrasi pada gambar itu dan namanya. Roda bayi jahat yang penuh kesengsaraan. Sejak awal era primordial, dibiakkan dengan menggunakan energi negatif paling ekstrim dari kekacauan primal dan memiliki energi paling yin dan paling jahat, itu adalah eksistensi menakutkan yang bahkan ditakuti oleh para dewa dan iblis. Meskipun terdaftar dalam harta karun surgawi, sebenarnya itu bukanlah harta karun melainkan keberadaan paling menakutkan dari dimensi primordial. Meskipun berada di peringkat kedua dalam peringkat harta karun surgawi, pedang itu, bersama dengan pedang leluhur penghukum surgawi, dibuat secara bersamaan dari dua energi ekstrim. Dalam hal kekuatan destruktif, itu pasti tidak kalah dengan pedang leluhur penghukum surgawi. Namun, karena atribut energi pedang leluhur penghukuman surgawi adalah suci dan roda kesengsaraan bayi jahat adalah jahat, maka pedang itu hanya bisa berada di peringkat belakang pedang leluhur penghukuman surgawi. Terakhir kali muncul, ledakan energi serta pelepasan racun paling ganas di dunia primordial, segudang kesengsaraan memusnahkan semua dewa dan iblis, menyebabkan era para dewa dan iblis berakhir dengan kepunahan. Kekuatan dan terornya bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan atau dipahami oleh makhluk hidup manapun saat ini. Setelah berakhirnya era para dewa dan iblis, pedang itu telah menghilang bersama dengan pedang leluhur penghukum surgawi dan tidak pernah muncul lagi. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, manusia tidak pernah berhenti mencari pedang leluhur penghukuman surgawi karena mereka berharap memiliki kekuatan penghukuman surgawi yang tak terkalahkan. Namun, belum pernah ada seorang pun yang mencoba mencari roda kesengsaraan segudang bayi jahat karena itu hanya akan membawa bencana paling menakutkan di dunia. Pada saat ini, benda menakutkan yang telah menghilang selama jutaan tahun kini muncul dengan jelas di depan Jasmine. Tidak ada yang pernah mengira bahwa dalam kekacauan utama yang luas, benda itu sebenarnya akan tersembunyi di tempat seperti ini. Bahkan jika dewa sejati telah melihatnya, dia masih akan merasakan ketakutan yang besar karenanya. Tak perlu dikatakan lagi Jasmine yang hanya mewarisi sebagian kekuatan dewa sejati, dan dari ingatan yang diwarisi dari dewa sejati, semua informasi yang dia miliki mengenai hal itu. Roda kesengsaraan segudang bayi jahat adalah karakteristik dari penampilan luar dan auranya. Yang tersisa hanyalah ketakutan sedingin es. Melihatnya seolah-olah dia telah melihat tingkat neraka yang paling rendah. Jasmine belum pernah terpana selama ini sebelumnya, tetapi setelah sekian lama, tekadnya akhirnya berhasil menekan rasa takut yang sangat besar itu, karena meskipun itu adalah roda kesengsaraan segudang bayi jahat, auranya terlalu lemah. Itu sangat lemah sehingga auranya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatannya yang tidak lengkap saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan di sarang setan pembantaian bulan selama ini.
Menekan rasa takutnya, ketenangan dan sikap dinginnya berangsur-angsur kembali ke mata Jasmine saat dia mulai melangkah maju sekali lagi. Satu langkah, dua langkah, secara bertahap mendekati roda kesengsaraan bayi jahat. Dengan pendekatannya, tekanan yang datang dari roda kesengsaraan segudang bayi jahat malah dengan cepat berkurang. Huff, sudut bibir Jasmine terangkat saat dia mengucapkannya dengan suara dingin yang terdengar seolah-olah dia sedang mengejek, benda penentang surga yang ada sejak awal zaman purba, yang mengakhiri era para dewa dan iblis, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan sehingga sekarang bahkan manusia sepertiku dapat dengan mudah mengatasi pencegahanmu. Dari kejutan besar awal hingga ketenangannya yang terakhir, bersama dengan semua yang terjadi di dalam sarang setan pembantaian bulan, Jasmine langsung mengerti mengapa penguasa setan pembantaian bulan bisa ada melampaui kepunahan para dewa dan setan dan bertahan sampai sekarang. Semua misteri seputar Moonslater Devil Sovereign langsung terkuak juga. Tidak peduli seberapa kuat roda kesengsaraan segudang bayi jahat, ia tetaplah sebuah benda dan bukan makhluk hidup. Jika ingin mengeluarkan potensinya secara maksimal, diperlukan makhluk hidup sebagai medianya. Untuk artefak normal, meskipun memiliki kesadaran dan kekuatan spiritual yang sangat kuat, artefak tersebut masih dikendalikan oleh makhluk hidup. Namun, untuk roda kesengsaraan segudang bayi jahat, level dan kekuatannya jauh lebih unggul. Ia malah bisa mengendalikan makhluk hidup, atau bahkan iblis. Penguasa iblis pembantai bulan adalah sosok yang dipilih oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat, atau mungkin lebih tepat jika disebut sebagai tuan rumah. Jutaan tahun yang lalu, semua iblis yang menjadi gila karena dipaksa menghadapi bahaya besar telah membuka segel roda kesengsaraan bayi jahat, memungkinkannya untuk kembali ke dunia sekali lagi. Setelah disegel begitu lama, roda kesengsaraan segudang bayi jahat telah mengumpulkan energi negatif dalam jumlah tak terbatas. Setelah lolos dari batasannya, energinya meledak dengan liar dan mengambil Moonslater Devil Sovereign sebagai tuan rumahnya. Ia kemudian melepaskan segudang kesengsaraan yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi serta memusnahkan semua dewa dan setan. Terlebih lagi, pedang leluhur penghukum surga, satu-satunya benda yang bisa melawannya, tetap hilang, sehingga hal ini menyebabkan pemusnahan para dewa dan iblis. Adapun penguasa iblis pembantaian bulan, karena ia adalah tuan rumah yang dikendalikan oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat, ia secara alami juga selamat. Ini juga mengapa Moonslater Devil Sovereign mengatakan bahwa dia harus membunuh putranya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia menyegel jiwa iblis putranya ke dalam pedang iblis malam abadi, karena penguasa iblis pembantai bulan dan pedangnya terikat menjadi satu. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa iblis putranya saat dia berada di bawah kekuatan destruktif dari roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Setelah membasmi semua dewa dan iblis, kekuatan roda kesengsaraan segudang bayi jahat turun drastis, bahkan mungkin sampai benar-benar habis. Namun, selain penguasa iblis pembantai bulan, satu dewa lainnya tidak menghadapi kepunahan, dan itu adalah dewa jahat yang tidak langsung tumbang meski diracuni dengan segudang kesengsaraan. Meskipun kekuatan roda kesengsaraan bayi jahat melemah secara drastis, dewa jahat masih tidak dapat menghancurkannya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sebagai tuan rumah dari roda kesengsaraan bayi jahat, penguasa iblis pembantai bulan juga tidak bisa dihancurkan oleh dewa jahat. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan dewa jahat hanyalah menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa dan menyegel roda kesengsaraan segudang bayi jahat bersama dengan penguasa iblis pembantai bulan dan berharap bahwa segel yang berkepanjangan dapat melenyapkan keberadaan penguasa iblis pembantai bulan. Ini juga alasan mengapa penguasa iblis pembantaian bulan hanya disegel oleh dewa jahat selama jutaan tahun dan tidak dibunuh olehnya saat itu. Bukan karena dewa jahat tidak mau, itu karena dia tidak bisa. Di dalam primal chaos yang luas,
lokasi penyegelan sebenarnya adalah benua langit mendalam yang terletak di bintang kutub biru yang tampak biasa-biasa saja ini. Segel yang ditinggalkan oleh dewa jahat bukanlah segel sederhana. Ia juga memiliki kekuatan melahap yang kuat. Selama jutaan tahun disegel, roda kesengsaraan segudang bayi jahat terus-menerus dilahap oleh kekuatan dewa jahat. Kekuatannya yang sudah banyak dikonsumsi semakin melemah dan bahkan kehilangan kendali atas penguasa iblis pembantai bulan, yang berarti bahwa dia tidak lagi menjadi tuan rumah dan mereka menjadi eksistensi independen. Ini juga mengapa penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba mengatakan bahwa segel dewa jahat menghancurkan tubuh iblis dan jiwa iblis raja ini, tetapi juga memungkinkan raja ini mendapatkan kembali kebebasannya. Karena ia bukan lagi tuan rumah dari roda kesengsaraan bayi jahat, penguasa iblis pembantai bulan secara alami kehilangan perlindungannya dan menderita kekuatan melahap dewa jahat yang sama, menyebabkan vitalitas dan asal jiwanya menjadi sangat rusak. Kontrak dengan pedang iblis pembantaian bulan juga dihentikan, sehingga pedang yang memiliki jiwa iblis putranya menjadi eksistensi independen juga. Akhirnya, 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segel dewa jahat akhirnya padam, sehingga roda kesengsaraan bayi jahat, penguasa iblis pembantai bulan, dan pedang iblis pembantai bulan terlepas. Namun, karena menderita kekuatan melahap dewa jahat selama sejuta tahun, kekuatan jiwa penguasa iblis pembantaian bulan telah menjadi sangat lemah. Awalnya, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk hancur total, tapi dia beruntung ditemukan oleh leluhur pendiri Supreme Ocean Palace, kemudian disegel di dalam sarang setan pembantaian bulan. Oleh karena itu, di dalam segel Supreme Ocean Palace, ia mengandalkan aura gelap yang dipancarkan oleh roda jahat kesengsaraan segudang bayi serta bunga udumbara Netherworld yang muncul untuk bertahan hidup, sampai dia dibunuh oleh Yunce. Pedang setan pembantaian bulan jatuh ke benua langit yang mendalam dan membangun kerajaan malam abadi. Bahkan segel lemah yang tersisa telah dihancurkan selama konferensi pedang iblis hari ini. Namun, meski jiwa iblis yang tersisa belum tersebar, ia sudah melemah hingga tingkat yang menyedihkan. Adapun roda kesengsaraan segudang bayi jahat, setelah segelnya dihancurkan, ia terus berada di sana, perlahan-lahan melepaskan aura kegelapan tingkat sangat tinggi namun lemah. Di masa lalu, ia telah memusnahkan semua dewa dan iblis. Saat ini, ia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan menyedihkan sehingga ia hanya bisa tetap berada di dataran yang gelap, tidak pernah melihat cahaya siang hari lagi. Sebelumnya, Moonslater Devil Sovereign adalah kejutan dan misteri terbesar di hati Jasmine. Tapi sekarang, ketika dia melihat roda kesengsaraan segudang bayi jahat, bahkan tanpa apapun, semua misteri telah terpecahkan. Inilah satu-satunya alasan dan satu-satunya penjelasan. Namun, alasan semua ini jauh lebih menakutkan daripada apa yang Jasmine bayangkan. Karena itu melibatkan objek paling menakutkan di seluruh alam primal chaos. Jasmine berhenti dan berdiri di depan roda segudang kesengsaraan bayi jahat, matanya membiaskan cahaya gelap yang membuat roda kesengsaraan bayi jahat tampak seperti jurang yang gelap gulita. Dia perlahan berkata, setelah era para dewa berakhir, banyak orang berspekulasi tentang lokasi roda kesengsaraan bayi jahat dan bahkan lebih banyak orang yang mencoba mencari tahu apa yang dilakukan dewa jahat sebelum dia jatuh. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi orang pertama di dunia yang menemukan jawabannya. Jasmine perlahan mengangkat kedua tangannya dan bola cahaya merah tua diam-diam berkumpul di antara telapak tangannya. Roh ilahi gagak emas menyebutkan bahwa ini adalah planet pertama yang diciptakan oleh dewa jahat dan tempat dia jatuh pada akhirnya. Saya bahkan bertanya-tanya sebelumnya, mengapa planet yang diciptakan dan dipandang tinggi oleh dewa jahat ini memiliki sumber daya yang sangat sedikit dan tingkat aura yang sangat rendah. Jadi akar masalahnya sebenarnya ada di sini. Bahkan jika suatu hari kamu berhasil melepaskan diri dari segel, di dunia dengan konsentrasi energi yang langka dan dunia tingkat rendah,
kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memulihkan energimu dengan cepat. Dewa jahat sungguh sangat teliti. Jika dewa jahat tidak bisa menghancurkanmu, tentu saja aku juga tidak bisa. Tapi, dengan kekuatanku saat ini, menyegelmu itu adalah hal yang mudah. Ekspresi Jasmine mendung saat bola cahaya merah di antara telapak tangannya menjadi gelap menjadi warna merah tua. Jika aku menghabiskan seluruh energiku, aku bisa menyegelmu selama 3 hingga 4.000 tahun. Cahaya gelap pada roda kesengsaraan segudang bayi jahat bergetar. Dalam benak Jasmine, terdengar suara melengking namun lembut yang seolah-olah memiliki rasa bersalah, sedih, dan memohon, terdengar mirip tangisan bayi tak berdaya. Tolong selamatkan saya. Suara lemah lembut yang membuat hati seseorang hancur dalam kesedihan memohon dengan lembut, 3 kata singkat, namun terdengar cukup gemetar bersamaan dengan suara yang terlalu lembut itu. Kedengarannya seperti bayi yang baru belajar berbicara. Alis Jasmine menyatu. Tubuhnya sedikit membeku dan dia segera berkata dengan wajah dingin, aku tidak pernah menyangka bahwa roda kesengsaraan bayi jahat, yang bahkan menyebabkan para dewa dan iblis gemetar ketakutan, akan benar-benar meminta bantuan dari manusia menyedihkan sepertiku. Tolong, selamatkan aku, bawa aku, pergi dari sini. Suara bayi itu semakin terdengar memohon dan bahkan sedikit tangisan. Menyelamatkanmu. Jasmine tertawa dingin, tidak, kecuali aku gila. Anda adalah eksistensi yang paling menakutkan, paling jahat, dan paling keji di dunia ini. Di masa lalu, bahkan para dewa dan iblis pun dimusnahkan olehmu. Jika aku membawamu pergi dan memberimu kesempatan untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, dunia pasti akan sekali lagi dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Bukan hanya aku, bahkan jika orang paling jahat di dunia menemukanmu hari ini, mengetahui bahwa kamu adalah roda kesengsaraan bayi jahat, dia pasti akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menyegelmu dan tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melihat sinar matahari lagi. Tidak, suara bayi itu kini menambah kesedihan dan tangisan, aku tidak sejahat itu, aku bukan anak nakal, aku hanya ingin meninggalkan ini, gelap sekali, dingin sekali, dan selalu sangat sepi. Suara roda kesengsaraan bayi jahat menyebabkan gambaran bayi yang lembut muncul secara alami dalam pikiran seseorang. Ketidakberdayaan dan permohonannya yang menyedihkan sudah cukup untuk menyentuh orang yang berhati batu dan membuatnya merasa kasihan. Namun, Jasmine tidak tergerak sedikit pun, kamu tidak perlu mencoba menipuku lagi. Pada awal era primordial, roda kesengsaraan segudang bayi jahat lahir dari energi negatif paling ekstrim dan Anda mewakili kekuatan paling berdosa. Jutaan tahun yang lalu, ketika Anda melarikan diri dari belenggu Anda memusnahkan semua dewa dan setan, menghancurkan seluruh era. Tapi sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu bukan anak nakal. Menggelikan. Itu hanyalah atribut dari kekuatanku. Energinya bisa positif atau negatif tetapi tidak membedakan antara yang ilahi dan yang jahat. Aku hanya membunuh mereka saat itu, karena mereka mengurungku selama bertahun-tahun. Yang paling aku takuti adalah kegelapan dan kesepian, jadi aku membenci mereka, membunuh mereka, sehingga tidak ada yang akan membawaku ke dunia yang gelap dan sepi itu lagi. Ekspresi Jasmine sedikit tergerak, tapi kesadarannya terus memperingatkannya bahwa suara roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan pasti akan memiliki kejahatan tersembunyi dan sihir jahat. Namun, suara itu kali ini masih menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Karena kemarahan, ketakutan dan rasa bersalah dalam suara itu sangatlah nyata. Dia tidak dapat mendeteksi sesuatu yang palsu tentang hal itu. Terlebih lagi, hanya perasaan paling sejati yang bisa menyentuh hati seseorang. Ketika berbicara tentang membunuh semua dewa dan iblis, perasaan yang diberikannya pada Jasmine seperti seorang anak kecil yang telah diintimidasi dan sekarang mencari balas dendam yang marah dan disengaja terhadap orang-orang yang menyakitinya dan membuatnya merasa benci dan takut.
Sama seperti pikiran yang muncul selama beberapa waktu, Jasmine tiba-tiba terkejut, dan langsung menghilangkan pikiran seperti itu dari pikirannya saat dia tertawa dingin. Kamu diberi nama, bayi jahat, tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan begitu bodoh untuk melakukannya? Berpikir bahwa jiwamu hanya seperti bayi. Kamu adalah objek paling jahat di dunia ini, kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu lagi. Aku akan segera menyegelmu kembali. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan kembali setiap beberapa ribu tahun untuk memperkuat segelnya. Bahkan jika aku akan mati, aku akan menemukan seseorang sebelum kematianku untuk menggantikanku dan melanjutkan misi menyegelmu dan tidak membiarkan keberadaan berdosa sepertimu melihat matahari lagi. Suara bayi itu berubah menjadi tangisan dan tangisannya sangat menyayat hati saat ia menangis. Kenapa, kamu tidak percaya padaku? Kalau begitu, aku. Kabut hitam menyeramkan muncul di depan Jasmine dan di dalam kabut hitam, roda kesengsaraan segudang bayi jahat berubah menjadi cahaya hitam menyeramkan dan masuk di antara alis Jasmine. Jasmine mengangkat tangan kirinya. Di punggung tangannya, jejak roda hitam kecil dan dangkal muncul secara bertahap. Menatap jejak roda hitam di punggung tangannya, Jasmine tertawa dengan jijik. Apakah kamu masih mengira kamu adalah roda bayi jahat dari segudang kesengsaraan yang membasmi para dewa dan iblis saat itu? Dengan kekuatanmu saat ini, apakah dengan bodohnya kamu berharap bisa menjadikanku tuan rumahmu? Kamu melakukan ini hanya membuatku lebih mudah untuk menyegelmu. Saat dia tertawa dingin, Jasmine mulai mengumpulkan energinya untuk mencoba dan memaksa keluar roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Aku tidak. Suara bayi itu terdengar gelisah dan buru-buru menjawab, selama kamu bersedia membawaku pergi, jauh dari kegelapan dan kesepian, aku bersedia, tunduk padamu. Tunduk kepadaku. Jasmine terkejut sebelum dia dengan dingin menjawab, lelucon yang luar biasa. Anda adalah roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Bersama dengan pedang leluhur penghukum surga, kalian berdua berada pada level eksistensi tertinggi di alam primal chaos. Bahkan dewa pun tidak bisa mengendalikanmu, jadi bagaimana kamu mau tunduk pada manusia biasa? Selama kamu bisa membawaku ke dunia luar, jadi aku tidak harus menghadapi kegelapan dan kesepian. Di masa depan, kamu akan menjadi tuanku. Jika kamu takut akan kekuatanku, maka ketika kamu menjadi tuanku, kamu tidak akan lagi perlu khawatir kekuatanku akan merugikanmu. Kamu satu-satunya pihak yang bersedia. Sejak kapan aku setuju denganmu? Jasmine meluruskan lengan mungilnya dan bola cahaya merah dari sebelumnya secara bertahap berkumpul di depannya. Kamu harus patuh tetap dalam kegelapan abadimu. Telapak tangan Jasmine terbalik ke bawah saat dia hendak memaksa keluar roda kesengsaraan segudang bayi jahat sebelum menyegelnya dengan paksa. Namun, saat telapak tangannya sedikit terbalik, dia tiba-tiba berhenti dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah keheningan yang lama, dia perlahan-lahan menarik tangannya dan bahkan membubarkan lampu merah yang telah dia kumpulkan selama beberapa waktu dan juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia mengangkat lengan kirinya dan dengan dingin berkata, jika kamu menjadikanku tuanmu, kamu akan dikendalikan olehku di masa depan. Aku bisa membawamu pergi dari sini tapi tidak akan pernah memanggilmu keluar lagi. Meski begitu, apakah kamu bersedia? Kata-kata Jasmine membuat suara bayi itu bersemangat dan gelisah. Selama aku tidak lagi harus terjebak dalam kegelapan dan kesepian, aku akan mendengarkanmu. Tak seorang pun akan percaya bahwa suara seperti itu datang dari roda kesengsaraan bayi jahat yang paling jahat dan menakutkan di dunia. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai permohonan bayi yang menyedihkan dan menyedihkan. Ekspresi dan tindakan Jasmine membeku. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri untuk waktu yang sangat lama, akhirnya dia secara bertahap dan serius mengangguk, baiklah, jika itu masalahnya, maka mari kita buat kontrak tuan dan budak yang paling kejam.
Aku sebagai tuan, kamu sebagai budak, kecuali aku sendiri yang membatalkan perjanjian itu, kamu hanya dapat dikendalikan olehku selamanya, tidak dapat mengkhianatiku. Itulah satu-satunya pilihan. Anda dapat memilih untuk menerima ini atau memilih untuk disegel kembali oleh saya. Saat suaranya yang sedingin es selesai berbicara, lampu merah menyala di antara alis Jasmine dan kekuatan kontrak bersinar ke roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Selain itu adalah kontrak master budak paling kejam di alam Dewa Bintang. Apa yang paling mengejutkan Jasmine adalah bahwa roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau penolakan, melainkan secara tak terduga menerima kontrak itu dengan cukup gembira, seolah-olah itu adalah burung yang dikurung yang tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Cahaya hitam langsung melintas melewati mata Jasmine. Simbol roda hitam di punggung tangan kirinya berputar sangat dalam dan berkedip beberapa kali sebelum perlahan menghilang. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bukan lagi roda kesengsaraan bayi jahat yang membasmi para dewa dan iblis. Kamu sekarang milikku dan artefakku. Ucapan Jasmine diucapkan dengan serius dan tegas namun sorot matanya tampak seperti melamun. Dia tidak pernah menyangka bahwa kontrak kejam yang bahkan manusia paling rendah sekalipun tidak dapat menerimanya akan memungkinkan dia mendapatkan budak seperti roda kesengsaraan bayi jahat tanpa hambatan. Ini adalah eksistensi yang bahkan membuat para dewa takut akan hal itu. Melihat roda kesengsaraan segudang bayi jahat dan menjadi tuannya, ini tampak seperti mimpi yang paling tidak masuk akal. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa dari roda kesengsaraan segudang bayi jahat, selain kenangan dan gambaran menakutkan dari Dewa Bintang yang dia lihat saat pertama kali menemukannya, dia tidak bisa merasakan kelicikan, ketakutan, atau kejahatan apapun. Sebaliknya, dia merasa sedih, tidak berdaya, dan sedih. Apakah semua ini hanya gambaran palsu? Atau apakah roda kesengsaraan bayi jahat benar-benar hanya bayi yang kekanak-kanakan? Kekanak-kanakan sampai pada titik di mana ia membunuh semua dewa dan iblis dalam kemarahan, kekanak-kanakan sampai pada titik di mana ia ingin melarikan diri dari kegelapan dan kesepian dengan cara apapun, bahkan jika itu berarti jatuh dari status yang melampaui iblis dan dewa menjadi pelayan manusia yang menyedihkan. Ya Tuan. Suara bayi itu menjawab dengan hormat. Tidak ada sedikit pun rasa malu atau keengganan, yang ada hanya kegembiraan karena bisa meninggalkan kegelapan dan kesepian. Jasmine tiba-tiba berubah pikiran karena dia berpikir bahwa jika roda kesengsaraan segudang bayi jahat bersedia mendapatkan kembali kebebasan dengan cara apapun, ia akan bertindak dengan cara yang sama terhadap orang lain juga. Lalu, jika benda itu menjadi milik orang lain, hasilnya tidak akan terbayangkan. Dan untuk roda kesengsaraan bayi jahat ini, ketika ia mendapatkan kembali kekuatannya, itu akan mengakibatkan bencana besar yang tak terbayangkan dan tak terkendali. Jika dia bersedia diperbudak, maka jika dia memperbudak dan mengendalikannya, dia tidak perlu khawatir bahwa itu akan jatuh ke tangan orang bodoh atau seseorang dengan motif tersembunyi. Dia masih bisa memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah muncul lagi. Jasmine menarik napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa melihat dunia luar bersamaku dan tidak perlu lagi menghadapi kesepian. Namun, aku juga tidak akan pernah memanggilmu keluar. Kamu perlu tahu bahwa jika diketahui bahwa aku adalah pemilik roda kesengsaraan bayi jahat, aku akan langsung menjadi musuh nomor 1 di alam primal chaos. Aku akan selalu mendengarkan kata-kata Tuan. Suaranya lembut dan sedikit melengking, seperti suara anak yang penurut. Baiklah, sekarang katakan padaku, benda atau metode apa yang bisa membuat kekuatanmu bangkit kembali? Jasmine dengan dingin bertanya. Alasan dia meminta hal itu pastinya bukan untuk mencoba memulihkan kekuatan roda jahat dari segudang kesengsaraan, melainkan untuk menghindari kemungkinan melakukan hal itu.